Saudaraku yang Allah muliakan, karena ini bahan bakar kita. Sebagian ulama tafsir mengatakan, zikirlah yang membuat kita ditolong oleh Allah dalam menghadapi hari-hari yang berat, kondisi-kondisi berat, menghadapi musuh-musuh yang besar. Itu kuncinya zikrullah. Makanya bukan hanya disuruh berzikir. Nabi Musa dan Nabi Harun itu Allah tidak mengatakan jangan sampai nggak berzikir ya, enggak. Dalam menghadapi masa-masa berat, wala taniya fi dzikri, jangan sedikit zikirnya itu. Jangan lemah dalam berzikir. Jangan lambat dalam berzikir. Karena itu kata para ulama adalah hal yang akan membuat kita dapat pertolongan Allah. Ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita sibuk A, sibuk B, sibuk C, terus kita lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkan saudara-saudara kita, atau ingatkan teman kita yang ketika kita misalnya lagi bagi-bagi masker, lagi bagi-bagi APD, lagi bagi-bagi nasi bungkus atau nasi box ke yang membutuhkan. Itu bagus banget dan semoga Allah berkahi. Tapi jangan sampai lupa kita berzikir kepada Allah. Mas udah berzikir belum? Belum, aku lagi sibuk. Berzikir dulu mas. Ini kan lagi bagi-bagiin. Iya, berzikir dulu. Jangan lupa zikir. Tapi kan aku ini kegiatan sosial. Nabi Musa dan Harun itu jelas-jelas menjalankan perintah Allah. Itu kurang besar apa pahalanya ngadepin Firaun? Kurang syar'i apa? Kurang fisabilillah apa? Idhab anta wa akhuk. Pergilah engkau dan saudaramu. Itu kurang fisabilillah apa misi ini? Ini misi, jelas misi di jalan Allah. Tapi tetap saja Allah wanti-wanti wala taniya fi dzikri, dan jangan sedikit dalam berzikir. Jangan lemah dalam berzikir. Jangan lambat dalam berzikir. Itu zikir harus lebih kencang. Harus lebih banyak dari porsinya. Maksudnya apa? Bacalah atau berzikirlah dalam zikir-zikir yang sudah dipakemkan, lalu tambah dengan zikir-zikir mutlak. Dan zikir-zikir yang sudah dipakemkan, sudah disunahkan oleh Nabi SAW, angkanya misalnya, bilangannya, maka kita lebih khusyukkan, kualitasnya lebih kita tambah. Lalu perbanyak zikir-zikir mutlak, perbanyak bersalawat, perbanyak bertasbih, terbanyak membaca la ilaha illallah, dan hayati. Itu kekuatan orang-orang yang beriman. Dan selalu berhasil. Kalau nggak ada hubungannya apa ngadepin COVID dengan zikir? Kalau nggak ada hubungannya, Allah nggak mungkin perintahkan Nabi Musa untuk itu. Nggak mungkin Allah perintahkan Nabi Musa untuk itu. Kata para ulama tafsir, mintalah pertolongan kepada Allah dalam menghadapi musuh Anda dengan memperbanyak mengingat Allah, zikrullah. Dan mintalah pertolongan Allah dengan semakin taat kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bekerja. Cara ini selalu bekerja, khususnya di waktu-waktu berat, di waktu-waktu susah. Ketika sedang berjalan, lalu menghadapi musuh yang menyerang kita, itu kurang susah apa? Kurang berat apa kondisi-kondisi seperti itu? Apa perintah Allah? Butuh. Hadapi dengan keberanian, hadapi dengan ketahanan. Tapi jangan itu aja. Wadhkurullaha katsira. Dan berzikirlah kepada Allah. Ingat sama Allah. Makanya ingat sama Allah. Jangan hanya sebatas ingat A, ingat B, ingat C. Ketika kita merasa ada simptom, kok kayaknya agak, ingat langsung sama Allah. Jangan yang diingat COVID-nya. Tambah hancur kita. Kita parnoan. Begitu ada merasakannya, ingat sama Allah. Perbanyak doa kepada Allah. Sujud, zikrullah. Perbanyak tahlil.
Perbanyak baca la ilaha illallah. Perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hayati doa tersebut. Hayati zikir itu. Itu yang membuat seseorang ditolong sama Allah. Ditolong dengan ketenangan, dia jadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Dan juga ditolong agar musuhnya tidak bisa nyerang dia, tidak bisa melukai dia, dan dia dimenangkan. Allah akan tolong. Makanya fathbutu wadhkurullaha katsira. Ketemu dengan musuh, perbanyak zikir kepada Allah. Ketika misalnya kita mendapatkan informasi dari pihak yang resmi dan berwenang bahwa misalnya bisa dikatakan hampir semua wilayah Jakarta adalah zona merah, misalnya demikian, berarti ketika kita keluar, kemungkinan besar kita ketemu dengan COVID-19 itu. Maka perbanyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhkurullaha katsira. Perbanyak ingat Allah. Tapi kalau kita harus keluar mencari nafkah harian, harus ada yang dikerjakan, ini penting. Atau mengantarkan keluarga kita ke rumah sakit. Bayangkan mengantarkan salah satu tempat yang ditakuti pada hari ini kan justru rumah sakit. Kita harus ke rumah sakit karena harus ngantar saudara kita atau pasangan kita atau anak kita. Apa harus kita lakukan? Wadhkurullaha katsira. Perbanyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak mengingat Allah, akan tolong. Dan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jangan maksiat. Hari-hari gini jangan maksiat. Hari normal jangan maksiat, apalagi hari-hari seperti ini. Jangan buat kesalahan bodoh misalnya. Dan kalau maksiat, segera tobat kepada Rabbul Alamin. Jadi di perjalanan istighfar kepada Allah. Ingat sama Allah. Makanya kan, saudaraku yang Allah muliakan, kita kembali kepada Nabi Musa dan Harun. Ketika Nabi Musa dan Harun diperintahkan perjuangan, makanya dipilihlah Harun oleh Allah. Nabi Musa nggak mau sendirian menghadapi Firaun. Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu kan mengatakan, apa tujuan utamanya Nabi Harun ikut sama beliau menghadapi Firaun? Kata Nabi Musa, kainusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Agar kami bertasbih kepada Engkau ya Allah dengan lebih banyak lagi, dan mengingat Engkau dan mengingatmu dengan banyak lagi, dengan lebih banyak lagi. Jadi kenapa kainusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira? Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha, surat yang sama, tapi di ayat 33. Kenapa Nabi Musa menyatakan hal ini? Karena ilmu beliau tentang Allah sangat amat dalam dan luas. Oleh karena itu beliau tahu apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah cintai. Oleh karena itu beliau tahu apa yang mesti dilakukan ketika menghadapi saat-saat berat, agar Allah lindungi beliau dan agar Allah tolong beliau. Beliau tahu, hanya mengandalkan retorika nggak cukup ngadepin Firaun. Hanya mengandalkan kecerdasan nggak bisa ngadepin Firaun. Padahal Nabi Musa cerdas. Hanya mengandalkan fisik, kita tahu Nabi Musa fisiknya Allahu Akbar. Oh, sekali pukul tumbang orang. Tapi nggak bisa ngadepin Firaun hanya modal fisik. Ngadepin musuh seperti itu membutuhkan zikrullah,
mengingat Allah. Lalu siapa kita? Yang bukan nabi, yang bukan rasul, yang fisiknya juga pas-pasan. Kalaupun kuat, nggak sekuat Nabi Musa alaihissalam. Cerdas, saudaraku, kita tahu bahwa bangsa tercerdas itu Bani Israel, dan Nabi Musa Bani Israel. Bahkan Bani Israel yang sangat spesial, paling spesial di masanya itu beliau kan. Semua terangkum menjadi satu: kecerdikan, kecerdasan, ketangkasan, kejernihan berpikir, ide-ide dalam menghadapi musuh, strategi. Siapa yang meragukan Nabi Musa? Tapi karena subhanallah, itulah ketika kecerdasan berada di hati yang jernih dan bersih, hati yang benar-benar mengerti ma'rifatullah, sehingga kecerdasan itu membawa seseorang pada strategi yang jitu, bukan hanya strategi secara teknis atau duniawi, tapi juga strategi yang bernama dzikrullahi azza wa jalla. Itu yang dikata kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Dan Allah sekali lagi tekankan, jangan pernah lambat dalam berzikir, jangan pernah lemah dalam berzikir, jangan pernah males dalam berzikir. Hari-hari ini nggak boleh kita males dalam berzikir. Jangan sampai kita lewatkan zikir pagi dan zikir petang. Yang belum zikir petang, ba'da kajian ini segera zikir petang, masih ada waktu. Jangan pernah lupa berzikir ketika masuk kamar mandi atau keluar kamar mandi. Kelihatannya sepele, tapi disitulah pertolongan Allah. Ya nggak perlu diributin lah Ustaz, atau cuman gufronaka. Lu ini bukan gufronaka semata. Ini menunjukkan kemana hati Anda terpaut. Ketika hati seseorang terpaut kepada makhluk, dia nggak akan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan lihat aja. Ketika hati seseorang, istri misalnya, terpaut dengan suaminya yang sedang di ruang isolasi misalnya, udah kerjaan rumah berantakan semua tuh. Kerjaan rumah berantakan. Kenapa? Hati sama. Kalau hati kita terpaut kepada makhluk, dan sebaliknya, kalau hati terpaut sama Allah, dikit-dikit ingat Allah. Dikit-dikit ingat Allah. Waktu pagi ingat Allah. Oh ya, belum zikir pagi. Dan direnungkan. Mau keluar ingat Allah. Oke, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhal aw azila aw uzal aw adlima aw udlama aw ajhala yujal alayya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Dan kita ada nasihat ringkas tentang masalah ini. Naik kendaraan ingat Allah, baca lagi. Lagi transit di sebuah tempat, harus masuk ke sebuah gedung, atau misalnya yang ojol harus masuk nganterin sesuatu di gedung atau apa, ingat Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa. Kata Nabi, barang siapa yang transit sebuah tempat atau turun atau singgah di sebuah tempat, lalu dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, tidak akan dimudaratkan oleh apapun juga dari makhluk-makhluk Allah. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Di perjalanan bertasbih bebas, bertahmid bebas, baca kalimat tahlil bebas, baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, perbanyak baca itu. Ingat Allahu Jalla, itu sangat ngebantu. Ini Nabi Musa
dan Nabi Harun. Kalau ada profesor terbaik dalam masalah paru, the bestnya, the best of the best, misal di dunia, mengatakan misalnya, untuk menghadapi COVID-19, kalian harus memperbanyak tasbih. Ternyata penelitian terakhir itu berpengaruh. Kira-kira kita baca nggak? Ini yang ngomong nih profesor terbaiknya, the best of the best, ranking 1 udah. Nggak ada profesor paru lebih jago dari ini. Tiba-tiba masukannya begitu. Jangan lupa berzikir ya, keluar rumah. Ternyata saya sudah terbitkan jurnal terbaru kemarin, pengaruhnya luar biasa. Ternyata COVID-nya nggak mau deket-deket. Kira-kira pada baca nggak? Baca orang. Kenapa? Profesor terbaik dalam masalah paru. Lalu kemana iman? Yang menyatakan ini bukan profesor paru, bukan jurnal ilmiah yang setiap saat diperbaharui, dilengkapi. Yang berfirman ini adalah pencipta virus tersebut. Pencipta virus tersebut. Pencipta COVID. Pencipta virus-virus yang tergabung dalam corona. Pencipta penyakit-penyakit lain. Wala taniya fi dzikri, jangan pernah lemah dalam berzikir kalau menghadapi musuh yang besar. Idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran. Jika bertemu dengan musuh yang menyerangmu, kokohlah dan perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nggak dikerjain? Kenapa kita anggap angin lalu? Kenapa kalau profesor bisa semangat, kalau ini nggak semangat? Kenapa kalau WHO yang kasih arahan kita semangat, disiplin, kalau ini nggak disiplin? Iman, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, ini uji keimanan. Waliya'lamallahu alladhina amanu. Tujuan Allah rubah pola, rubah waktu, rubah kondisi dalam waktu yang sangat cepat untuk membuktikan siapa yang beriman kepadanya. Oleh karena itu, hadapilah virus ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Ini salah satu ilmu yang harus kita lakukan. Dan insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan zikir bukan hanya dengan lisan, tapi resapi dengan hati, hayati, dan ejawantahkan makna zikir-zikir tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka camkan semuanya kecil, nggak ada yang besar di hadapan Rabbul Alamin. Ketika kita mengucapkan tahmid Alhamdulillah, maka resapi apa nikmat yang Allah kasih pada kita pada hari ini. Memang banyak kesulitan, tapi bukankah nikmat Allah lebih banyak daripada kesulitan tersebut? Hitunglah dalam hati kita. Walaupun kita tidak pernah mampu bisa menghitung dengan pasti dan keseluruhan, tapi cobalah agar kita banyak bersyukur kepadanya. Semoga ini bermanfaat.